Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Danurain dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Halo Sobat Kandang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang anatomi eksterior dan interior ambing pada kambing. Jangan bayangkan susah, karena kita bakal bahas dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami. Pertama-tama, apa sih ambing itu? Nah, ambing itu adalah organ yang penting pada kambing betina yang berfungsi untuk memproduksi susu. Nah, kalau bicara dengan eksterior dan interior, artinya kita akan membahas kedua bagian tersebut. Nah, di bagian eksterior ambing ini terdapat cuping atau lobus, yang dimana bagian ini adalah bagian yang besar pada ambing yang tampak dari luar, biasanya berjumlah 4 pada sapi dan 2 pada kambing atau domba. Yang fungsinya itu setiap cuping atau lobus ini memiliki jaringan kelenjar susu sendiri. Artinya, jika satu cuping rusak atau terinfeksi, cuping lain tetap dapat berfungsi. Yang kedua yaitu puting. Strukturnya itu bentuknya tuh silindris, memanjang, yang menggantung di bawah ambing. Terdapat saluran dan ruang di dalamnya. Fungsinya yaitu sebagai saluran keluarnya susu, baik ketika anak menyusu maupun saat hewan diperah. Meatus puting. Nah, ini strukturnya tuh lubang kecil di ujung puting. Dindingnya dilengkapi otot sfinkter untuk menutup rapat lubang. Fungsinya itu merupakan pintu keluar susu. Selain itu, berfungsi sebagai penghalang pertama terhadap masuknya mikroba yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, di bagian interior ambing, yaitu bagian dalam, terdapat tangki puting atau cisterna papillae. Itu strukturnya itu rongganya itu di dalam puting yang terletak tepat di atas meatus. Fungsinya itu tempat penyimpanan susu terakhir sebelum dikeluarkan melalui lubang puting. Nah, selanjutnya itu tangki kelenjar. Itu ruangnya itu berukuran lebih besar yang terdapat di dalam badan ambing, terletak di atas tangki puting. Fungsinya itu menjadi penampung sementara susu yang berasal dari saluran utama sebelum masuk ke tangki puting. Nah, yang selanjutnya itu saluran utama, yaitu saluran yang besar yang dimana itu dapat menerima aliran susu dari banyak saluran kecil. Fungsinya itu sebagai jalur utama yang membawa susu dari jaringan kelenjar menuju tangki kelenjar. Nah, ini saluran kecil intralobular. Strukturnya itu salurannya berdiameter kecil yang menghubungkan alveoli dengan saluran utama. Fungsinya itu mengalirkan susu dari tempat produksinya di alveoli menuju saluran utama. Lobulus, yaitu strukturnya itu kumpulan alveoli yang dipisahkan oleh jaringan ikat halus. Fungsinya itu menjadi unit fungsional kecil dalam produksi susu karena di dalamnya itu terdapat banyak alveoli. Nah, itu yang selanjutnya alveoli. Struktur unit terkecil berbentuk kantung yang dindingnya terdiri atas sel sekretorik atau penghasil susu dan sel miopitel penggerak susu. Fungsinya itu tempat produksi susu. Sel sekretorik mengolah bahan dari darah menjadi susu, sedangkan sel miopitel mendorong susu keluar dari alveoli menuju saluran kecil. Nah, yang terakhir itu jaringan ikat atau stroma. Strukturnya itu tersusun atas serabut kolagen, fibroblast, pembuluh darah, limfe, dan saraf yang membentuk sekat di antara lobulus dan cuping. Fungsinya itu menopang dan menjaga bentuk ambing sekaligus membawa pembuluh darah yang memasok nutrisi untuk produksi susu. Nah, jadi gitu teman-teman, penjelasan sedikit tentang anatomi dan fisiologi
eksterior dan interior ambing pada kambing. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. See you.